Jadi demi misi penyusupan besok, mereka akan mengubah Kohaku menjadi wanita yang sangat cantik. Di sini Amaryllis mengambil gaun dari dalam lemarinya. Kemudian Kohaku yang nggak punya malu langsung melepas bajunya di depan semua orang. Padahal di sana ada 3 orang pria. Di sini Soyuz wajahnya memerah karena melihat Kohaku yang membuka baju. Sekarang akhirnya Kohaku selesai memakai gaun itu. Penampilannya terlihat sangat berbeda dan sekarang dia terlihat lebih feminim. Kohaku merasa gaunnya ini nyaman dipakai tapi menurutnya ini membuatnya susah bergerak. Kemudian Kohaku melakukan tendangan sambil berputar dan tentu gadis normal tidak melakukan gerakan seperti itu. Kemudian Gen meminta Kohaku untuk melepaskan tameng dan pisau di punggungnya. Benda seperti itu tidak lazim dibawa oleh seorang wanita. Dan mengingat sifatnya Kohaku yang seperti gorila, selain merubah penampilannya, Kohaku juga harus merubah sikapnya untuk pemilihan besok. Dan untuk itu Senku membutuhkan laboratorium yang ada di dalam kapal Perseus. Mereka akhirnya kembali ke pantai dan berencana untuk mengambil laboratorium yang ada di dalam kapal. Oh ya, ngomong-ngomong sekarang waktunya sudah malam hari. Di sini Kohaku, Senku, Gen, Amaryllis, dan Soyuz, mereka berlima memantau keadaan kapal dari jauh. Amaryllis terkesan dengan kapal Perseus. Baginya ini pertama kalinya dia melihat kapal sebesar itu. Dan hal yang tidak diinginkan terjadi. Sekarang di kapal itu sudah dikuasai oleh musuh. Di sana ada puluhan orang yang mengawasi di atas kapal. Di sini Kohaku sudah sangat marah dan berniat untuk membantai mereka semua. Tapi sekali lagi Gen masih bisa menahan Kohaku. Kemudian muncul kapal kecil yang mendekati Perseus. Di kapal itu ditumpangi oleh beberapa orang. Dan salah satu orang itu adalah Kirisame. Di sana juga ada orang dengan badan yang besar dan tinggi. Amaryllis berkata itu adalah Perdana Menteri di pulau ini. Orang ini bernama Ibara. Bisa dibilang dialah sosok yang memberikan perintah kepada semua orang. Ibara terkesan dengan kapal Perseus. Kemudian dia memberikan pujian kepada Kirisame yang berhasil merebut kapal ini. Tapi di sini Kirisame menjelaskan kalau peralatan di kapal ini melebihi dari apa yang mereka ketahui. Kirisame mengira ini adalah sebuah sihir yang baru. Kemudian Ibara naik ke atas kapal. Di sana dia terkesan dengan baju dari kerajaan Sains. Dia mencoba mengambil bajunya Krum, tapi karena tidak bisa dilepas, dia akhirnya mendorong tubuhnya Krum. Dan karena dorongan ini, tangan dan lehernya Krum sampai patah. Melihat kejadian ini, emosi Kohaku sudah tidak bisa ditahan lagi. Dia langsung berlari menuruni tebing, tapi dia juga tidak langsung berlari ke arah kapal. Dia mencoba ke sana secara sembunyi-sembunyi. Tapi sial bagi Kohaku, Kirisame malah menemukannya dan langsung menyerang Kohaku. Tendangan Kirisame ini sampai bisa menghancurkan batu tempat Kohaku bersembunyi. Kohaku mencoba melawan, tapi kakinya malah tersangkut di gaun yang dia gunakan. Dan karena tidak bisa bergerak, Kohaku akhirnya terkena tendangan Kirisame. Setelahnya Kirisame terus menyerang Kohaku dan Kohaku hanya bisa bertahan. Tapi kemudian Kohaku mempunyai sebuah ide. Kohaku langsung berteriak dan berkata, "Lep!" Teriakan Kohaku ini didengar semua orang. Sampai Ibara yang berada di atas kapal juga mendengarnya. Kohaku melanjutkan teriakannya. Sekarang Kohaku berkata, "Laboratorium, cuma itu yang kuinginkan. Aku nggak butuh yang lain." Di sini Kirisame tidak paham apa yang Kohaku bicarakan. Maklum saja kata laboratorium cuma dipahami oleh orang dari kerajaan Sains. Dan dengan teriakannya ini, Kohaku berharap ada seseorang yang selamat dari pembatuan itu dan sekarang menunggu di dalam kapal. Dan karena teriakan Kohaku ini, sekarang Gen mendapatkan sebuah ide brilian. Kemudian Gen memanggil Senku dengan nama Lepkun. Gen meminta Lepkun untuk menemui Kohaku. Sekarang Kohaku naik dan menghampiri Lepkun. Gen kemudian menjelaskan kepada Kirisame kalau Kohaku ini tipe gadis yang super protektif. Jadi kalau ada gadis yang dekat dengan Lepkun, dia pasti langsung cemburu dan suka berantem. Kohaku paham dengan apa yang Gen rencanakan. Kemudian Kohaku berkata kalau Lepkun ini adalah pacarnya dan Kohaku langsung mencium pipinya Lepkun. Senku dan Kohaku mereka berdua memasang wajah yang datar, tapi adegan ini cukup untuk membuat Kirisame malu-malu. Kemudian Kirisame pergi dan meminta mereka untuk kembali dan jangan berkencan di sini. Sepertinya walaupun petarung yang kuat, Kirisame ini tipe wanita yang polos.
Dan sekarang di atas kapal ternyata memang benar ada seseorang yang selamat. Dia adalah Ginro. Saat serangan terjadi, dia sedang berada di dalam air dan cahaya pembatuan tidak mengenai dirinya. Sekarang dia bersembunyi di dalam sebuah tong. Terlihat dia membawa beberapa makanan dan ada sebuah botol. Tapi tidak jelas apakah itu cairan pembangkit atau cuma minuman biasa. Dan Ginro juga mendengar teriakan Kohaku tadi. Ginro menyadari mereka membutuhkan laboratorium, tapi dia tidak berani untuk keluar dari dalam tong. Sekarang kita flashback sejenak ke waktu saat Kirisame mengubah kerajaan sains menjadi batu. Saat itu Ryusui melihat ada seseorang yang melemparkan sesuatu. Karena Kirisame melemparkan senjata itu, Ryusui berhasil mengetahui beberapa syarat yang dimiliki senjata pembatuan. Saat senjata ini di udara, Ukyo berhasil mengenainya dengan panah dan membuat alat itu sedikit terpental ke atas. Dan setelahnya benda itu meledak dan cahayanya mulai menyelimuti kapal. Dan di saat-saat terakhir, Ryusui berhasil melempar Suika dari kapal. Sebelum membatu, Ryusui menyuruh Suika untuk menemukan Senku dan menceritakan bagaimana kapal ini diserang. Di sisi lain, Ginro yang masih berenang, dia juga melihat serangan itu. Kemudian saat cahaya itu mulai merambat, Ginro langsung berenang ke dalam laut, tapi cahaya itu merambat dengan lebih cepat. Akhirnya Ginro pasrah, tapi ternyata cahaya itu berhenti tepat di depan matanya. Kemudian dia naik ke atas kapal dan menemukan semua orang yang sudah menjadi batu. Saat melihat patungnya Ginro langsung teringat kenangan mereka berdua dan langsung menangis. Tapi kemudian dia mendengar ada langkah kaki yang mendekat. Ginro langsung mencari tempat bersembunyi dan dia menemukan sebuah tong. Itulah apa yang terjadi dan alasan kenapa Ginro bisa selamat. Dan sekarang kita kembali ke waktu normal. Di sini Ginro masih bersembunyi di dalam tong. Terlihat dia sedang memakan sebuah daging dan ternyata botol yang dibawanya adalah botol minuman biasa. Dari dalam tong ini, Ginro mendengar teriakan Kohaku barusan. Dengan jelas Ginro mendengar tentang laboratorium. Sekarang melalui celah dari tong itu, Ginro mencari lokasi Senku dan yang lainnya. Di kejauhan Senku juga mengawasi menggunakan teropong. Senku berharap masih ada orang yang selamat dari penyerangan ini. Ken berharap gacha mereka kali ini mendapatkan karakter yang bagus, misalnya Ryusui, Franchise, atau Taiju. Tapi kenyataan berkata lain. Gacha mereka sangat ampas kali ini dan yang mereka dapatkan cuma karakter berbintang 3. Seketika, Kohaku, Senku, dan Ken langsung depresi setelah mengetahui yang selamat malah Ginro. Tapi mereka mencoba berpikir positif. Mungkin saja di saat seperti ini karakter bintang 3 bisa naik pangkat menjadi bintang 6. Senku sekali lagi melihat ke arah Ginro. Di sini Ginro memberikan sebuah pesan dan pesannya berbunyi HELP. Seketika Senku, Ken, Kohaku, dan Amaryllis langsung depresi sekali lagi. Dan karena Ginro terlalu banyak bergerak, Ibara menyadari kalau ada yang aneh. Ginro juga tahu dia hampir ketahuan dan langsung bersembunyi lagi. Di sini Ibara langsung mendekati tong yang Ginro gunakan dan beberapa prajurit juga ikut mendekatinya. Ibara berkata kalau tong ini bergeser sekitar 1 jari dari posisi sebelumnya. Kemudian dia mencoba melihat lebih dalam ke dalam tong itu. Tapi tiba-tiba ada suara misterius dari dalam kapal. Ibara tidak jadi memeriksa tong itu dan langsung masuk ke dalam. Di sana dia menemukan kandang kambing. Dia mengira suara tadi berasal dari kambing itu. Tapi salah seorang prajurit mengatakan kalau suara itu mirip seperti suara orang yang menabrak sesuatu. Tapi walau begitu mereka tidak menemukan siapapun di sana. Dan ternyata di sela-sela buah-buahan ada Suika yang sedang menyamar. Ternyata Suika sudah berhasil diam-diam masuk ke dalam kapal. Dan sekarang bukan hanya Ginro, mereka memiliki petarung dengan bintang 6 yang siap untuk merebut kembali kapal Perseus. Dia adalah Suika, sang ahli penyamaran. Sekarang setelah para prajurit keluar dari dalam kapal, Suika langsung menuju ke tempat laboratorium. Di sana Suika langsung menutupi mobil itu dengan jerami. Tapi walaupun Suika sudah menguasai laboratoriumnya, tetap harus ada orang yang membukakan jalannya. Dan untuk itu Suika membutuhkan bantuan Ginro. Di sisi lain Ginro sekarang sudah merasa aman karena Senku datang menolongnya. Kemudian Ginro langsung kabur dan bermaksud menyerahkan semua urusan kepada Senku.
Di sini Ginro mengetahui kalau Ibara sedang memindahkan kambing ke dalam kapal kecil. Ginro berpikir akan mudah untuk kabur. Tapi dia melihat patung teman-temannya yang sekarang dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana Ginro berada di tumpukan paling atas. Kemudian Ginro mengambil patungnya Ginro dan mencoba membawanya kabur. Tapi tiba-tiba Suika muncul di sana dan membuat kegaduhan. Aksi Suika ini membuat para prajurit melihatnya dan membuat Ginro menjadi di luar pengawasan. Ginro kaget melihat kedatangan Suika, tapi dia masih takut untuk membantu mengeluarkan laboratorium. Kemudian Ginro melihat patungnya Ginro. Di sini Ginro membayangkan teman-temannya yang sedang menunggu pertolongan. Dan sekarang Ginro bertekad untuk mengeluarkan laboratorium itu. Ginro langsung masuk ke dalam menuju ke dalam tempat laboratorium. Sementara itu Suika masih terus mengalihkan perhatian dan sekarang Ginro mulai menaikkan tuas yang ada di bawah mobil laboratorium ini. Ginro mulai memompanya dan sekarang lantai kapal mulai terbuka dan mobil ini bisa keluar. Ternyata Suika sudah masuk ke dalam mobil itu dan sekarang dia mengemudikan mobilnya keluar dari kapal. Mobil ini langsung terjun ke dalam air dan Suika membawanya ke arah Senku berada. Di belakangnya Ginro menyusul dengan berenang, dan karena aksi mereka ini sangat mencolok, para prajurit di sana mengetahui kalau ada penyusup dan langsung mengejar mobil ini. Apakah Suika dan Ginro berhasil lolos dari kejaran para prajurit ini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.